menyelesaikan ujian kompre itu di tanggal 5, 6, 7 kayak. 30 dan 1, 2. 31. Jadi Bapak Ibu itu kompre tanggal 30, tanggal 1 dan tanggal 2 Desember. Terus kemudian tanggal 3 libur siangnya karena Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu mengikuti pelatihan pembimbing PPL di siang hari itu. Jadi pagi sampai sore. Sore saya pulang, baru malam saya gabung dari Bapak Ibu. Kegiatannya full. Bapak Ibu mempersiapkan tanggal 4 itu sudah mulai PPL ya. Di tanggal 4 sampai 31 Desember itu sudah mulai PPL. PPL-nya di tempat masing-masing, tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu sewa tempat lain ya. Sudah di rumah masing-masing. Kalau siswanya tidak ada atau libur, ya dikondisikan saja yang terdekat. Nggak usah mempersulit diri, okay? Baik, Pak. Libur ada juga tanggal, mungkin ada yang mau ke gereja, tunggu teman-teman saudara-saudaranya yang ada di gereja, tanggal 25 dan tanggal 26 itu ada jatah libur. Oke, sambil saya mengincang Bu Dekan, belum hadir. Saya mulai nanti. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Pak Ben. Oh, belum apa-apa kok sudah tanya. Oke, niki tanggal 5-nya di sekolah saya sudah pas, Pak. Bagaimana ya, Pak? Barusan kan sudah saya jawab, Ibu. Dikondisikan siswanya. Oh, gitu. Oke. Nanti penjelasan teknis minggu depan saja lah. Iya, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, aku saya enak. Untuk teknis apa namanya PPL lebih jelas saya jelaskan besok minggu, malam minggu, karena saya juga masih apa namanya koordinasi dengan yang apa namanya pemateri dari Bandung teknis untuk pelaksanaan PPL. Jam berapa? Jam 8. Kok jadi metuara aku. Ayo, mangan emang lewat saya depan mobil dari itu minggu. Metuara aku lagi sarian. Enggak aku temen jajan, Dok. Ya kita Zoom meeting-nya. Tunggu. Nah, akan muncul seperti ini kawan-kawan ya. Muncul seperti ini. Kemudian kita sign in. Oke. Kemudian karena saya sudah pernah sign in di Google, belajar. Kita tunggu prosesnya. Kemudian seperti ini kawan-kawan ya. Oke, seperti ini tampil. Aku ya malah enggak kena toh, Kak. Kapan kayaknya enggak kena. Langsung anu nih lho, langsung.
Bapak Ibu, sebelum dimulai, sambil nunggu Bu Dekan, saya mohon konfirmasi terkait dengan peer teaching. Nah, bagaimana kabarnya peer teaching? Coba salah satu yang punya masalah dengan peer teaching bisa disampaikan ke saya. Alhamdulillah sudah Pak tadi malam. Oke, terkait dengan ini apa namanya rekaman yang sudah terlanjur tidak direkam ya tidak apa-apa. Jadi saya ke dosen dan guru pamong menyampaikan yang menginginkan live silahkan. Berarti mahasiswa tidak wajib mengupload hasil rekaman. Akan tetapi saya sarankan tetap upload setelah proses peer teaching. Jadi mahasiswa itu pada saat diberi komentar, diberi masukan oleh dosen atau guru pamong, itu kan nanti punya dokumen untuk dijadikan bahan evaluasi bagian mana yang part-part mana yang bagian ini perlu diperbaiki. Nah, kalau dokumen Bapak Ibu itu tidak ada, maka dia hanya hanya membayangkan saja ya. Jadi sebaiknya direkam juga. Kalau pakai Gmail itu tidak bisa direkam sendiri karena harus akun berbayar. Kalau pakai Zoom waktunya terbatas. Kalau pakai Jitsi juga tidak ada fasilitas untuk merekam. Jadi Bapak Ibu menggunakan rekam layar yang ada di laptop mawon. Nah, kalau ingin yang praktis, Bapak Ibu tinggal sewa aja, sewa Zoom yang harian itu. Atau per jam, kalau per jam itu yang saya share di grup itu hanya 5.000, saya sudah menggunakan jasa itu. Jadi pada saat saya butuh kegiatan yang pesertanya 1.000 mahasiswa atau 1.000 peserta itu saya pakai layanan itu murah hanya 150.000 itu sudah 24 jam. Nah kalau hanya 100 orang tidak nyampe 100 orang hanya 3 orang atau 10 orang itu ya sewa yang per jam itu yang 100 hanya 5.000 1 jam itu sudah bisa merekam. Kalau butuh 2 jam atau mungkin 3 jam 15.000. Nah, kalau satu kelompok itu 3 orang ya sudahlah urunan 5.000-an. Itu enak. Jadi tidak ada batas waktunya. Jadi selama 24 jam itu bisa digunakan. Itu pakai itu kalau tidak mau pakai rekam layar di laptop. Itu alternatif yang lain. Mungkin ada yang belum terlaksana PPL-nya peer teaching-nya. Ya alternatifnya seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu, monggo. Yang semalam sudah kadung tidak direkam itu mengirim buktinya gimana Pak? Bukti apa? Tulisan kayak gitu apa gimana? Koreksi dari link YouTube-nya ada nggak? Link saat peer teaching itu baik di di Jitsi ataupun di Gmail atau Zoom-nya ada nggak di dosen ada itu? Di dosen. Nilai Pak. Oh, alhamdulillah Bu Dekan, selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau masuk kok enggak tahu. Salam, monggo. Acaranya padat merayap. Ngapunten Bu Dekan, mengganggu lagi di hari libur. Kalau yang 2 minggu, seminggu yang lalu sama seperti ini. Ini masih ngobrol-ngobrol terkait dengan peer teaching pelaksanaannya kemarin, Bu Dekan. Oh, nggih. Monggo dimulai. Nggih. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ahmad Tulungagung, yang saya hormati
Ibu Profesor Dr. Hajah binti Maunah MPDI, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 yang insya Allah semuanya bahagia karena pada pagi hari ini sudah masuk ke tahapan sekian. Kalau di bulan Oktober awal mungkin masih dakdikdukder bagaimana cara menjalani PPG. Alhamdulillah selama beberapa bulan yang lalu sudah dilewati. Alhamdulillah di tahapan pendalaman materi sudah tuntas, walaupun ada yang sampai kram, ada yang harus sampai demam, ada yang harus sampai menggigil dan lain sebagainya. Itu sudah melalui proses semuanya dan alhamdulillah sudah lulus semuanya. Kemudian tahap yang kedua sudah masuk ke tahap pengembangan perangkat dan alhamdulillah sudah tuntas yang tuntas. Kemudian pada tahap review alhamdulillah sudah tuntas juga yang tuntas direview. Dan hari ini sudah hampir tuntas yang peer teaching. Alhamdulillah ada yang sudah tadi malam berjuang sampai pukul 9 atau mungkin sampai pukul 11 malam yang ada di saudara kita yang ada di daerah timur yang di WIT ya. Jadi, syukur alhamdulillah Bapak Ibu pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu dalam virtual terus dengan Bapak Ibu semuanya. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, di sini sebelum saya menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian komprehensif, nah, seperti ini kayak ujian munakosah ya, tidak perlu khawatir. Insya Allah yang menguji sudah jinak semuanya, jadi tidak perlu kita bukti. Yang menguji adalah nanti dua dosen, termasuk dekan nanti juga akan menguji, tapi beliaunya di kelas apa saya lupa. Semoga Bapak Ibu bisa melihat saya diuji oleh siapa, nanti ada di situ di modul masing-masing. Oke, mungkin saya tidak perlu memperpanjang kalam, tidak perlu memperpanjang cerita dulu. Alangkah baiknya kita mohon pengarahan, bukan saya saja tapi kita, saya selaku koordinator prodi dan teman-teman mahasiswa nanti mohon pengarahannya kepada Ibu Dekan untuk kegiatan sosialisasi ujian komprehensif yang pada pagi hari ini teman-teman mahasiswa ini insya Allah free, yang free ya. Kemarin kita sudah adakan sosialisasi untuk dosen pengujinya, baru hari ini kita adakan sosialisasi untuk salam. Ternyata ada tamu sebentar. Oh. Oke, lah begini kalau di rumah tiba-tiba ada tamu. Oke, sampai apa barusan saya itu. Oke, terkait dengan sosialisasi ini nanti mohon pengarahannya Ibu Dekan untuk memberikan pengantar bagaimana pelaksanaan ujiannya ini ke depannya dan untuk keberlangsungan atau keberlanjutan dari teman-teman mahasiswa PPG pada batch 3 tahun 2022. Kepada Ibu Dekan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Maftuhin MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Rahmatullah Tulungagung, para wakil dekan, Beni dan tim Bapak Ibu guru pendidikan profesi guru batch 3 ini ya, dalam jabatan yang saya bahagiakan. Dulu nggih. Nggih, Sampun. pripun Bu Dekan? Nggih, sampun Bu Dekan. Itu banyak yang ngomong itu masih. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat silaturahmi meskipun dalam keadaan daring. Mudah-mudahan suatu ketika kita bersilaturahmi dalam keadaan luring. Bapak Ibu guru beserta PPG pada tahun 2022 ini saya ucapkan selamat panjenengan telah melalui beberapa ujian. Dan alhamdulillah ini pada tahap yang kesekian kalinya, yaitu menghadapi ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini akan dilakukan mulai tanggal 4 ya Pak Beni ya. Tanggal 4 Desember. 30 Bu Dekan. 30 November ya. 30 November yang akan diuji oleh para dosen-dosen UIN 1, khususnya dosen-dosen yang mempunyai basic pendidikan ya, basic pedagogik dan sudah sertifikasi. Karena kalau guru itu menguji panjenengan, menguji mahasiswa PPG harus sertifikasi, maka dosen juga harus sertifikasi. Disampaikan oleh Pak Direktur bahwa nanti dosen itu juga akan diadakan PPG gitu. Aduh, lumayan pening gitu ya. Karena kalau PPG-nya dosen itu pasti lintas karena dosen banyak yang dari Dikbud. Jadi ini pasti pengujinya itu adalah dosen-dosen Dikbud. Kalau di Kemenak yang umum ini agak susah ya. Oleh sebab itu panjenengan patut berbahagia ketika panjenengan ikut bapaknya sendiri ya. Kalau Kementerian Agama ini kan bapaknya sendiri gitu. Kalau saya kemarin Pak Beni ngajukan guru besar itu bapak saya 2. Jadi Kementerian Agama dan Ristek pada waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah masing-masing ya. Kalau bidang agama itu ya ke Kementerian Agama, kalau umum ya akan Mendikbud. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus bersyukur ketika panjenengan ikut Kementerian Agama dan ini dibiayai oleh APBN dan LPDP. Beberapa tahun yang akan datang nanti APBG itu mandiri, lumayan juga kalau mandiri bayarnya ya. Nah, kalau masing-masing kampus berbeda nanti juga akan berbeda ini ya, terutama kalau kampus yang sudah BLU. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus bersyukur, dengan bersyukur itu harus sungguh-sungguh dalam belajar, jangan hanya pokok melok PPG gitu ya, tidak sungguh-sungguh, kemudian tiba-tiba mengundurkan diri di tengah jalan. Bukan hanya kami yang repot ya, tetapi para dosen, pengelola, terutama Pak Beni, kemudian Jakarta itu juga repot kalau panjenengan tiba-tiba mengundurkan diri. Boleh mengundurkan diri kalau itu menghadap ilahi ya Pak Beni ya. Kalau selain itu enggak boleh ya, namanya udzur syar'i gitu ya. Nah ini seperti Bu Ratna Juwita ini semangat sekali meskipun putrinya diambil yang maha kuasa tetapi tetap aja semangat. Kemudian kemarin yang suaminya juga mendahului ya Pak Beni ya, harus tetap. Oke, Bu Muhidan sama Bu Helmiati. Oleh sebab itu Bapak Ibu guru peserta PPG nanti tenang tetapi sungguh-sungguh dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang ya. Ujian UKIN itu memang berat juga ya karena
harus menyertakan segala macam rampennya ya, itu tolong dipelajari kisi-kisinya ya. Kalau dulu UKIN itu mudah, sekarang karena ini 2 orang dan daring itu malah susah. Nah, misalnya dalam video pembelajaran, dalam RPP Bapak Ibu tidak memenuhi kriteria, ini akan sulit untuk mengangkat pada nilai 70 gitu ya. Karena beberapa kemarin uji coba itu pelatihan itu ada yang nilainya 2, ada yang nilainya 5. Nah, padahal nilai terendah itu kan 70. Nah, kemudian pada UP ini yang banyak ditakutkan ininya, tapi insya Allah dengan berjuang lahir dan batin, berdoa, kemudian kita belajar sungguh-sungguh, insya Allah kita lulus. Kami mengharapkan dan berdoa semua yang kuliah di UIN 1 ini, di FTIK UIN 1 Tulungagung ini, program BPKB 3 ini lulus semua. Mudah-mudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian Pak Beni yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf ini jadwalnya padat merayap. Terima kasih Bu Dekan. Alakoh pikir siasah perang dan damai di Jakarta pagi ini datang, kemudian rapat. Ini ada acara masih lagi. Saya mohon maaf, demikian yang bisa kami sampaikan. Habitat Papua Cendrawasih, dan sekian saja akhirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dekan. Monggo Bu Dekan sudah berkenan untuk memberi pengarahan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah dapat pengarahan dari Bu Dekan terkait dengan ojo mundur. Saya malah ingin curhat kalau urusan dengan yang seperti itu. Jadi mohon maaf. Agus, semangat Baik, Bapak Ibu, dengan saya sebenarnya paling jam 10 sudah selesai, atau mungkin kurang, itu sudah bisa diakhiri kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu, saya ingin men-share screen kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi ujian komprehensif. Bentar, saya nyalakan dulu Bapak Ibu biar bisa komen nanti langsung ya. Tadi saya masih matikan. Share screen, oke. Sampun sakit, Pak. Kelihatan Sampun. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Sosialisasi ujian komprehensif bagi mahasiswa. Bapak Ibu, yang penting bisa melihat materinya ini. Ujian komprehensif ini nanti ujiannya berkaitan dengan materi profesional. Ini nggak perlu diragukan lagi karena Bapak Ibu sudah mengalami pendidikan S1, S2, atau mungkin yang kandidat doktor. Dan kemarin juga ada pendalaman materinya terkait dengan materi ini. Kemudian yang kedua ada materi terkait dengan pedagogik. Waduh, kurang D-nya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan konten lokakarya. Kemudian ada saya nggak kelihatan screen-nya Pak Ben. Nggak kelihatan jelas, Pak. Ya saya gitu. Oh ternyata semuanya. Semuanya kelihatan semua. Lah baru kelihatan Pak. Baru kelihatan, baru nongol. Sudah. Sampun Pak Beni. Sampun. Oke, saya tutup kalau sudah Sampun Pak, sampun. Oke, saya edit pedagogik. Wah, ini ada yang nyoret-nyoret ini.
Sebentar. Siapa yang nyeret-nyeret ini? Ada yang iseng nyeret-nyeret. Oke. Oke, materi ujiannya ini nggih Bu. Ya, Pak, profesional, materi pedagogik, lokakarya, praktik mengajar. Ini kalau memungkinkan. Jadi Bapak Ibu itu nanti akan diuji terkait dengan praktik mengajar. RPP yang diunggah itu nanti Bapak Ibu penguji akan menyuruh untuk dipraktekkan. Waktunya ini maksimal 15 menit. Kemudian Bapak Ibu juga akan dinilai terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah ini. Nah, ini tidak RPP ini tidak langsung ditanyakan spesifik kan, tapi langsung dinilai berdasarkan bukti kan. Tapi untuk penguasaan terkait dengan materi di lokakarya, apa itu KI, KD dan seterusnya itu akan ditanyakan di posisi itu. Dan yang terakhir itu adalah BTQ, baca tulis Quran. Tapi Bapak Ibu saya yakin sudah tidak perlu diuji urusan ini. Cuma pesan dari pusat itu tetap harus kan bisa jadi mungkin yang guru umum di tempat lain itu jadi tetap pakai BTQ ini. Harapannya alumni PPK UIN itu bisa tulis dan baca Quran, itu harapannya seperti itu. Nah, 6 komponen ini kalau dirangkum itu sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama, nanti Bapak Ibu hanya diuji terkait dengan praktik mengajar. Ini bisa Bapak Ibu itu diminta untuk menjelaskan alur ceritanya RPP, praktik mengajarnya, atau mungkin Bapak Ibu dosen itu meminta Bapak Ibu mempraktekkan secara langsung, ada. Jadi tergantung pengujinya, karena dibebaskan di situ. Jadi hanya simulasi. Kalau tidak memungkinkan, mungkin akan langsung diminta untuk mempresentasikan RPP-nya seperti itu. Yang kedua berkaitan dengan uji lisan. Nah, uji lisannya apa? Uji lisannya berkaitan dengan materi profesional, materi pedagogik, terus kemudian konten-konten terkait dengan lokakarya. Jadi ini yang nah, lisan yang berikutnya adalah baca tulis Quran. Jadi ada 3. Pertama berkaitan dengan praktik mengajar, RPP itu penguasaan RPP dan simulasinya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tes lisan, mulai dari materi penguasaan materi profesional, pedagogik, lokakarya dan seterusnya. Minimal Bapak Ibu paham KD itu apa, IPK itu apa, apakah dalam RPP itu nanti tujuannya memuat ABCD. ABCD itu apa sih? HOT itu apa sih? Nanti ditanya taksonomi Bloom. Yang kognitif itu ada berapa level? C1, 2, 3, 4, 5, Pak. C5 itu apa sih? Nah, ya sebatas itu. Tapi Bapak Ibu pada saat itu nggak usah grogi. Tapi kalau grogi itu normal, itu masih manusiawi. Untuk baca tulis Quran ini Bapak Ibu kalau saat mengajar, saat praktik mengajar ini simulasi itu sudah ada pembacaan ayat yang Bapak Ibu itu sudah membaca, ini pasti tidak akan diuji. Karena sudah tahu bagaimana Bapak Ibu membaca ayat Al-Qur'an. Tapi kalau pada saat mengajar mungkin simulasi itu tidak ada praktik Bapak Ibu membaca ayat tertentu, mungkin akan diuji oleh dosen. Akan diberikan ayat-ayat tertentu ditampilkan, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membaca. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di materi ujian komprehensif itu ada 3 komponen. Yang pertama simulasi terkait dengan praktik mengajar yang ada di RPP, kemudian
Yang kedua, tes lisan berkaitan dengan materi profesional, pedagogik, dan konten lokakarya. Dan yang terakhir itu adalah baca tulis Al-Quran. Itu materi ujiannya. Apalagi tidak ada. Selebihnya tinggal berdoa. Kalau sudah selesai terkait dengan penyiapan ini, Bapak Ibu jangan lupa di tanggal, ini kan ujiannya tanggal 30, tanggal 29 malam atau tanggal 30 pagi sebelum mungkin setelah subuh ya Bapak Ibu, silahkan atau mulai sekarang sudah dipersiapkan 3 RPP yang sudah direvisi dan itu sudah fix. RPP 1, RPP 2, dan RPP 3. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti mengupload 3 RPP itu untuk bahan ujian komprehensif. Jadi Bapak Ibu tinggal buka tampilan LMS di sini, nanti buka modul komprehensif. Oke, buka modul komprehensif. Berikutnya nanti ya baca kontrak belajar dulu, Nanti kontrak belajarnya akan coba saya share dulu, nanti akan seperti apa teknisnya. Kemudian setelah kontrak belajarnya ini sudah Bapak Ibu baca, silahkan Bapak Ibu tambahkan bahan ujian. Nah, ini bahan ujian, ya. Bahan ujian ini nanti memuat 3 RPP yang Bapak Ibu siapkan dan itu sudah dianggap valid dan fix berdasarkan masukan-masukan dari guru pamong, dari dosen pada saat pengembangan, dan dari dosen pada saat di review. Oke. Terus kemudian setelah Bapak Ibu mengupload bahan ujian, maka Bapak Ibu itu tugas berikutnya adalah memilih 1 RPP yang akan diujikan. Kalau saat di peer teaching, dari 3 RPP yang paling baik menurut Bapak Ibu pilih untuk di peer teaching-kan kan. Nah, kalau yang ini bahan ujiannya itu dari 3 RPP yang Bapak Ibu upload, yang dianggap itu terbaik dan paling Bapak Ibu kuasai itu dipilih yang akan diujikan. Oke. Kemudian kalau sudah selesai nanti pada saat pelaksanaan ujian itu Bapak Ibu karena ini dibagi kelompok sama seperti peer teaching itu ya. Kelompoknya tergantung dosen yang membaginya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik pelaksanaan ujian. Saya kelompok berapa ya? Saya kapan ya ujiannya? Itu akan ada di sini. Ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal join meet ya. Jadi nanti data RPP-nya akan ada di sini. Kemudian link rekamannya kalau tidak ada rekaman tidak perlu. Tapi saran saya pada saat ujian kalau bisa menggunakan fasilitas rekam layar di laptop masing-masing. Atau salah enggak jadi deh. Karena ujiannya satu-satu. Kecuali dosennya langsung meminta 3 orang itu udah masuk semuanya 3 orang, kemudian ditanya secara panel gitu. Jadi tidak apa-apa, jadi salah satu yang sedang diuji mungkin direkamkan. Atau kalau dosennya mengujinya satu-satu, nanti ya dengan sangat terpaksa harus merekam di layar laptop masing-masing secara mandiri. Oke, itu saja kegiatannya kompre, tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu pelaksanaan ujian tinggal klik join meeting, kemudian sesuai dengan waktu di LMS masing-masing. Terus kemudian untuk melihat nilainya ada di sini. Terus kemudian kalau ingin melihat catatan masukan-masukan dari dosen pada saat di ujian itu bisa dilihat di sini. Nanti akan muncul di LMS. Terus kemudian rubrik penilaian. Apa saja sih yang dinilai? Ini tampilannya kecil-kecil ya.
Atau rubriknya saya tampilkan file aslinya saja. Nah, ini. Oke, saya tampilkan aslinya saja untuk rubriknya. Rubrik. Nah. Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Sampun Pak Beni. Oke. Jadi rubriknya itu ada 3. Ini kan tadi kan sudah saya sampaikan ujian komprehensif itu hanya ada 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan dinilai oleh dosen berdasarkan rubrik ini. Ya. Misalkan Bapak Ibu pada saat praktek ngajar itu akan dinilai apakah Bapak Ibu itu sudah menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Nah, ini kalau Bapak Ibu dosen meminta untuk mempraktikkan simulasi seperti itu, maka Bapak Ibu akan dinilai ini. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu akan diminta oleh dosen untuk mempresentasikan, menjelaskan alur ceritanya proses pembelajaran yang Bapak Ibu kirim atau yang Bapak Ibu pilih di RPP kesekian. Nah, ini skornya nanti ada di mungkin skala 2, 3, 4, dan sebagainya. Ini tergantung kepada kondisi masing-masing penilai dan kondisi masing-masing dari peserta seperti apa. Jangan khawatir, proses penilaian ini masih dinilai oleh manusia. Tapi tolong jangan membuat orang berbuat dosa kan itu. Karena menilai tidak dengan kondisi yang sebenarnya. Kan dosa juga. Di Pak Agus misalkan seharusnya wah ini tidak kreatif ini dikasih 4 kan kasihan. Nah, itu kan pada kondisi sebenarnya 2. Nah, ini kan yang menilai sudah yang menilai kan sudah tidak jujur. Jadi mohon Bapak Ibu itu membantu dosen agar jujur. Artinya jujur baik loh. Jangan jujur yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu tidak menunjukkan tipek. Jangan tidak menunjukkan tipek ini pada saat pembelajaran. Terus kemudian Bapak Ibu dosen mengasih nilai 3 atau 4 malahan. Nah, ini kan Bapak Ibu dosen kan akhirnya tidak jujur. Nah, tolong Bapak Ibu itu mahasiswa bantu dosen untuk jujur. Kalau jujur kan di sini, kalau tidak muncul tipek atau di 2. Nah, tapi kalau terlalu jujur nanti Bapak Ibu nggak lulus. Nah, makanya mohon kerjasamanya, mohon dimaksimalkan poin-poin ini. Kan kalau sekolah kan ini loh kisi-kisinya dipelajari, kemudian dikasih kisi-kisi ternyata yang dikeluarkan kisi-kisi yang lain. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti yang diuji ya tetap ini, kisi-kisinya dosen ya ini, rubriknya dosen ya ini. Bapak Ibu akan dinilai berdasarkan konten ini. Itu di aspek penilaian praktik pembelajaran ya. Jadi nanti ini opsinya ada 2. Bisa diminta untuk simulasi atau mungkin sebatas menjelaskan terkait dengan alur atau sintak pembelajarannya. Yang kedua berkaitan dengan ujian lisan. Ya, uji komprehensif secara lisan. Apa yang Bapak Ibu akan ditanya? Akan ditanya berkaitan dengan ini. Penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Lah ini Bapak Ibu mungkin setelah praktek itu sudah dredeg, terus kemudian ditambah dilanjutkan dengan 15 menit berikutnya itu ujian lisan. Paling hilang kabeh. Walaupun awalnya menguasai karena dredeg akhirnya hilang semuanya. Ditanya wis ndak dong misalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi, santai saja. Kalau dredeg itu manusiawi. Jadi kalau berkaitan dengan penguasaan terhadap teori belajar, ya Bapak Ibu ya mungkin teori behavior atau apalah apa itu dibaca, disiapkan. Tapi nggak usah kayak UN itu, jadi secara umum saja lah. Kemudian berkaitan dengan IPK, IPK itu apa sih? IPK itu diturunkan dari mana? Dari KHS Pak, nah, itu yang kacau.
Jadi berkaitan dengan indikator pencapaian kompetensi, ini berkaitan dengan tujuan, apakah sudah memuat ABCD, ABCD itu apa, TPEC itu apa, tiba-tiba Bapak Ibu ngeblank. Nah itu nanti ujiannya berkaitan dengan itu. Mungkin Bapak Ibu dosen akan bertanya terbatas dasar-dasar saja. Kemudian terkait dengan perangkat, bagaimana cara mengembangkan materi, media pembelajaran itu apa, bedanya dengan alat peraga itu apa, LKPD itu apa, dan seterusnya itu yang mungkin berkaitan dengan perangkat yang akan ditanyakan. Kemudian terkait dengan penguasaan materi esensial, mengapa Bapak Ibu, misalkan, apa yang Bapak Ibu ajarkan ke siswa, gitu. Oh, materinya Pak Agus ini apa? Jenazah ya Pak Agus ya. Nah, kenapa apa yang disampaikan ke ini, disampaikan materinya? Oh, materi terkait dengan jenazah. Mengapa Bapak Agus memilih itu? Itu mau jawab apa seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengajarkannya? Itu berkaitan dengan itu. Kemudian pendalaman aspek penilaian dalam rancangan pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini berkaitan dengan evaluasi. Evaluasi nanti Bapak Ibu, contoh sederhana saja, Bapak Ibu bisa nggak membedakan antara nilai dengan skor? Pak Us, bedanya nilai dengan skor apa Pak Us? Apa ya Pak? Itu beda Pak Us ya. Kalau jadi nilai, jangan ya nilai itu nilai nggak harus angka Pak. Nilai itu kualitatif. Jadi Bu Dwi cantik, Pak Us ganteng, Pak Agus masih muda kan gitu. Jadi itu nilai. Jadi kualitatif. Jadi kalau skor itu kuantitatifnya. Itu sederhana dalam evaluasi pembelajaran. Dan harus bisa membedakan antara evaluasi dengan penilaian. Harus bisa membedakan antara data dengan datum. Itu sederhana. Jadi kalau dosen tanya hal-hal yang sederhana, saya pun juga harus belajar seperti itu. Karena dosen itu tidak akan tanya yang terlalu tinggi-tinggi, yang rendah-rendah saja, yang dasar-dasar saja, yang kadang kita lupa, tidak sadar dengan hal-hal itu. Itu yang berkaitan dengan tes lisan, berkaitan dengan konten materi pedagogik, lokakarya, dan profesional. Kemudian tes lisan berikutnya adalah berkaitan dengan baca tulis Al-Quran, Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu, rentang skornya itu ada 5. Jadi ada 1 itu dianggap sangat tidak baik karena hanya mengenal huruf Arab tapi tidak bisa membaca. Tidak baik mengenal huruf Arab, bisa membaca ala kadarnya, menulis juga ala kadarnya. Agak baik berarti dapat membaca Al-Quran dengan lancar meski tidak sepenuhnya sesuai dengan tajwid, tapi kurang baik dalam menulis. Baik berarti dapat membaca Al-Quran dengan lancar meski tidak sepenuhnya sesuai dengan tajwid dan dapat menulis dengan benar. Sangat baik berarti mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan menulis dengan benar dan indah. Jadi rubrik yang membuat ini bukan saya, ini sudah secara nasional dari asosiasi dari kementerian yang sudah disepakati. Apakah Bapak Ibu akan diuji seperti itu persis seperti anak SD? Wallahu a'lam. Hanya saja kemarin itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, cukup diuji bacanya saja. Untuk tulisnya tidak memungkinkan karena tidak luring. Yang kedua, apakah harus diuji semuanya? Tidak harus. Kalau Bapak Ibu pada saat praktek mengajar itu sudah memunculkan ayat, Bapak Ibu itu sudah membaca dan sudah fasih membaca Al-Qur'annya, nggak usah repot-repot, langsung saja kategorikan dia sudah baik, sangat baik, baik atau yang lain. Itu sudah langsung dikategorikan, tidak perlu
lakukan ujian. Jadi seperti itu. Sementara itu cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin mempermasalahkan, disilahkan. Pak Pas Beni, pukul 10. Monggo, Bu Iva. mungkin bisa di-share rubrik penilaian itu, Pak, biar kami bisa mempersiapkan, Bapak. Siap. Iya, Pak, itu anggap kisi-kisi, Pak. Siap. Baik, Sudah Bapak. itu? Kami... Sudah itu? Iya, Bapak. Sudah. Apalagi? Oke, Pak, itu aja. Sudah? Memang Dikirim, Pak Beni. dikirim aja Pak Beni. Sudah, Pak Abe. Iya, Sudah masuk belum? Sudah terkirim itu. Kirim aja semuanya Pak Beni biar bisa. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah. Pak Beni mau tanya. Ya. Untuk penguji kompetensi tadi kan katanya 2 dosen, nggih. Untuk yang di modul masih 1, nanti muncul sendiri di LMS, nggih. Itu dosen utama itu, Bu. Oh, gitu. Itu dosen Iya. utama, nanti ada dosen penguji selanjutnya kayak gitu, nggih. Iya, nanti akan muncul tiba-tiba di LMS Bapak Ibu pada saat ujian tiba-tiba muncul 2 orang, ya itu. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Bayangan ya Pak Beni. Bukan Bapak, LMS itu hanya bisa mengakomodir koordinator saja. Karena yang upload dokumen, kontrak belajar itu dosen, sama seperti guru pamong dan dosen pada saat di perangkat itu yang menghandle kegiatan administrasinya itu dosen. Jadi guru pamong hanya memberi penilaian dan masukan. Jadi konten dan lain sebagainya itu dari dosen. Oke, cukup Bapak Ibu? Apa Beni? Oke. Kata Pak Praktek mengajar nanti apa harus ada siswa Pak ya? Oh, tidak Pak. Jadi Bapak nanti akan diuji langsung berhadapan dengan dosen kayak ujian skripsi Bapak, nggih. Ada yang diuji saya? Ada yang mungkin yang diuji saya? Mudah-mudahan saya Pak Beni, Pak. Ya, ada yang sudah cek mungkin di LMS modul. Tuh, Pak Beni jadi dosen penguji juga ini dah. Ya. Nah, Bu Marlina itu saya nguji berarti benar. Nggih. Oh, Weh, mantap gitu. itu. Saya mudah-mudah. Kalau saya yang nguji macae sing ayu nggih, sing ganteng. Nah, nanti kalau saya melihat pesertanya sudah ya lesu. Yang tua gimana Pak Beni? Yes, pokoknya macak sing ayu ngoten lho, Bu. Pak Beni aja yang nguji. Ini kalau pengujinya sudah melihat yang seger-seger, itu semangat ngujinya dan mungkin akan ngobrol saja. Akhirnya terkesima dengan yang dilihatnya, nggak jadi nguji. Alhamdulillah, semoga gitu Pak Beni. Enak Pak Beni. Salah satu motivasi untuk murid Pak Beni kalau macaknya cantik gitu. Mungkin yang tua nggak usah diuji Pak, langsung saja kasih nilai 95. Cocok Pak Ari. Beni mungkin gitu, yang tua nggak diuji. Oke, langsung kasih nilai ya Pak Beni. Enaknya seperti itu, langsung dipesankan begitu. Iya. Berarti berapa gitu Pak Beni? Medeni Pak langsung dipesankan. Apa namanya, yang nguji itu nanti 2 dosen, terus kemudian langsung 1 mahasiswa itu berhadapan, nanti akan dikabari di grup WA. Jadi akan disetting siapa yang mau maju duluan. Atau mungkin ketiganya masuk dulu, kemudian setelah itu diminta untuk live Zoom untuk yang 2 itu baru nanti. Kan gak enak toh nguji 3 orang langsung secara bersamaan padahal pertanyaannya sama, tapi ujung-ujungnya nanti di WA itu pertanyaannya mudah cuma ini loh, saya hanya diajak ngobrol. Jangan harap seperti itu kalau dengan saya. Tapi yang jelas Bu Marmina itu sudah siap-siap. Pertanyaan saya itu nanti seputar itu, ABCD harus tahu. ABCD itu apa? Oh Pak, itu kecap karena rumus ABC. Itu nanti jangan jawab Indofood nggih. Terkait dengan hot itu apa? Yes, itu sajalah. Jangan sampai nanti
saat ditanya karena deretek Bu, walaupun kenal itu deretek tetepan. Iya. Grogi Pak, ngetek Pak Beni. Iya Pak, kayak tadi saya Oke. grogi ditanya sama Bapak. Ya, walaupun terbiasa, saya dosen pada saat presentasi di kuliah di S3 itu ya sama. Manusiawi seperti itu. Oke. Sekelas dokter pun pada saat presentasi juga sama, juga akan khawatir ini itu. Bisa memaklumi sampean wis Pak ya? Oh, enggak lah, tidak bisa dimaklumi, harus bisa toh. Pak Beni, Bang tanya, itu apa setiap hari Pak ujiannya itu tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 itu? Tidak, hanya sesuai dengan jadwal yang diuji. Jadi Ibu Wiji misalkan tanggal 30, berarti tanggal 1 dan tanggal 2 bisa healing jalan-jalan. Alhamdulillah. 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 Jadi jangan Semuanya baik-baik semua Pak, lancar dan lulus 100%. Amin. Amin. Dan ketika Tulungagung lulus 100%. Sama dengan peer Pak Beni. teaching itu. Tidak jauh berbeda dengan peer teaching, betul. Hanya di peer teaching itu kan full di mengajar. Kalau ini tidak. Oke. Oke, cukup? Cukup Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, terima Iya, Pak kasih. Beni. Semoga semuanya dimudahkan. Amin, amin, Mohon amin. hari Sabtu jangan healing agak jauh, ya, terutama untuk lokasi sinyal yang agak mendukung, karena malam minggunya nanti akan ketemu dengan saya lagi terkait dengan teknis pelaksanaan PPL di RPP 1, 2, dan 3. Terima kasih, semoga lancar semuanya di ujian komprehensif sampai seterusnya di UP lulus 100%. Amin. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Oke, sami-sami. Oke. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ben sudah Oke.